Hadiri anak sabandi al-muttaqi al-amil muhammil al-muwafaq al-mujaddid al-qutbu as-samadani al-mahdi radiyallahu anhu wa qaddasa sirrah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akan bercerita tentang wali kota dulu sebentar. Tadi jam 11 kami mengakhiri rapat di ruangan Kapolkesra. Tergesa-gesa karena Pak Wali mau sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Muhammadiyah di Jalan Sancang Ahmad Dahlan. Beliau mampir di ruang aktif di kantor Muhammadiyah, lalu cepat-cepat masuk ke masjid karena ingin sholat sunat. Rakaat pertama itu sudah oleng badannya, sudah oleng kedua pas sudah lonjongan. Jadi sekira di rakaat kedua mau jatuh ditangkap sama asisten yang menyertai itu Pak Asep Putrod. Kemudian takbir masjid Al-Mujahidin, dicanak ke rumah sakit Muhammadiyah, didoakan dulu. Tadinya mau khutbah, didoakan semoga cepat sembuh. Sedetik kemudian ada kabar bahwa beliau sudah meninggal. Kabar meninggal beliau, saya pulang dari Masjid Salahuddin di Jalan Gatot Subroto. Sampai di kantor ada telepon supaya cepat-cepat ke rumah sakit Muhammadiyah untuk pemeriksaan jenazah. Karena macet ya, jadi memandikan dilakukan oleh tim rumah sakit. Selesai, ketemu sama ibunya, sama istrinya, Umi Oden, menyampaikan takziah. Yang saya ingat itu terakhir bertemu sebulan yang lalu di ruang kerja beliau di Pendopo. Beliau cerita karena sama-sama orang Tasik ya, jadi ngobrol tuh bahasa Tasik bukan bahasa wali kota. Irah balik ke Tasik selalu begitu pas ketemu. Irah balik ke Tasik terus mang kamari katakan ngaos halus. Namun bisa mah yang eureun udah terjadi wali kota teh. Capek. Urang hayang kieu teu bisa ada aturan anak kieu. Komo kamari mapas Covid. Ceurik urang mah tiap penting. Itu kudu kumaha. Mang macup hayang mau teh ke salat. Pas tadi saya masih sanksi meninggalnya Muhammad itu tuh ketika khutbah atau ketika sholat, masih sumpah siur kan beritanya. Mama mun bisa mah mau teh hayang keur sholat. Amin bang. Saya duduk dekat beliau, di sini Kapolkesra, di sini Sumpah Agama, kemudian ini bagian hukum karena sedang diskusi tentang perda zakat di Kota Bandung. Kalau sudah ketemu ya ngobrolnya bahasa Tasik. Pas dapat rilis dari ketua DKM Masjid Mujahidin, ternyata beliau meninggal sedang sholat sunnah. Masya Allah. Apa yang ingin saya sampaikan, bukan ini mankobahnya Mang Oden ya. Mankobah itu cerita baik orang soleh. Yang ingin saya sampaikan adalah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah yaumul ba'ats, di hari kebangkitan itu, alama mata alaihi, sesuai dalam kondisi kematiannya masing-masing. Jadi kalau misalkan Mang Odin meninggal dalam keadaan sholat, maka nanti dibangkitkan oleh Allah itu tidak dalam keadaan seperti beliau sedang meninggal. Satu lagi, orang akan meninggal pada kebiasaan masing-masing. Mang Odin mah resep na sholat, mau tanya ke sholat ya. Nah, kita hadir di majlis manakiban, di majlis zikir, di majlis kebaikan, dan kita akan meninggal pada kebiasaan kita itu. Nu tukang ngobrolkeun batur, mautna tidak akan jauh dari ngobrolkeun batur. Nu tukang badminton, mautna moal tebih tina lapangan badminton.
nutukang gaple, itu artinya tidak akan jauh dari aktivitas gaple. Nah mari kita geser, bukan dohir gapleknya. Nah kita bertorikoh itu ingin menggeser cara berpikir kita, bukan berarti tidak boleh gaplek. Gaplek emang nggak tesoing, pada goes silakan, mau ke Gunung Himalaya juga silakan. Hari kuat mah. Tetapi mari proses seluruh kegiatan sehari-hari itu, tadi kata Teteh, disertai dengan kebersamaan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dohir nama mancing, tapi hati nama sesarangan sarang Allah. Nah, eta. Terus kan? Betul. Di mata manusia yang bagus meninggal itu di masjid, betul kan? Betul. Sedang sujud. Yeah. Coba kalau sedang sujudnya ingin dipuji orang lain lalu dicabut nyawanya. It just in the pupil, in front of the pupil. Ya ini hanya sekedar di hadapan manusia. Yeah. Tapi di hadapan Allah belum. Kita digeser belajar tasawuf, belajar tarikote, masuk ke dalam kedalaman kesadaran kita bahwa kita orientasinya bukan orientasi manusia. Betul. Harus tak? Bukan itu. Tetapi Allah tidak pernah salah menggiring orang lain. Kalau orang saleh, ya pasti dipertemukan dengan momen-momen terbaiknya orang saleh. Saya menyaksikan secara pribadi, Bang Adit itu orang saleh luar biasa. Ya. Nah, kadang sering nangis, ya dirinya sebagai pribadinya nangis. Gitu. Setelah masuk ke dalam dunia politik, dunia birokrasi, jauh dari ekspektasi beliau ternyata. Makanya, ketika sambutan apapun pasti ujung-ujungnya dakwah. Ini acara ini ujungnya dakwah. Kenapa? Kata beliau, ana da'i qabla kulli syai'. Saya ini juru dakwah sebelum jadi apapun. Gitu. Nah, kita juga begitu. Ana ikhwan qabla kulli syai'in. Saya ini adalah ikhwan TKN sebelum jadi apapun. Iya. Aubal jadi bisnismen. Ya, Kiano jadi imam besar. Karena besar badannya. Ya. Lain sebagainya, jadi apapun kita, jadi petani, jadi apapun, mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita sesuai dengan hal yang melekat pada diri kita. Tapi melekat pada diri kita, oh saya ini ikhwan TKN. Apa ciri khasnya? Kontinuitas ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata sikna, wa aina sikna, wa kaifa sikna, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu cerita-cerita para pengamal thariqah yang luar biasa, meninggalnya biasa-biasa. Yeah. Tidak sedang sholat, tidak sedang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk itu bahas, ya. Tapi selalu didekatkan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Saya ceritakan misalkan, pun Bapak, Abah, almarhum itu meninggal itu dekat dengan sumur, ini musola, ini sumur, ini musola. Bapak masih pakai kaos dalam, kemudian singlet ya, terus pakai pangsi, celana pangsi, terus biasa ciri khasnya pangsi, terus bersarungkan handuk. Itu biasanya habis wudhu. Nah, ketemu sama ibu itu jam 5:30, mungkin mau sholat isyraq tadi. Jadi biasanya kalau manakiban kayak begini, kami anak-anaknya dititipkan ke bibi, sok nginep gitu. Jadi kalau tidak nyamper ya. Tidak nyamper berarti Bapak tuh tidur di tempat manakiban karena daerah manakibannya tidak seperti di Bandung. Jadi harus pakai obor. Bapak tuh bawa obor, kalau di jalan raya dimatiin, kalau masuk ke hutan-hutan baru dinyalain obornya. Nah, kalau tidak nyamper berarti tidur di tempat manakiban. Malam itu tidak pulang, tidak nyamper saya, tidak nyamper ibu dan sebagainya. Oh, berarti Bapak tuh tidur di tempat manakiban. Pas pulang, saya pulang dengan ibu pertama kali sampai ke rumah, langsung ngagorowok teh. Teriak. Tolonglah dia, kata ibu saya, bapak saya sudah sudah jatuh karena memang pernah stroke tapi sembuh lagi. Gitu. Dilarang sama anak saya gitu, pas laba saking manakiban uni palaur. Bagaimana jawabnya? Mempencager. Pencager gitu. Jadi ya meninggal pada kebiasaan satu itu. Yang kedua namanya Mama Uli, paling sepuh pengamal thariqah di daerah kami, namanya Mama Uli. Beliau itu sedang pulang manakiban di Tajong, tahu di Tajong? Kesandung. Jadi di Tajong, beliau itu di Tajong biasa, di Tajong, kemudian kakinya berdarah, ya. Lalu dia minta istirahat, dibawa ke rumah terdekat, itu trek jalan ke sawah, tengah sawah.
ke rumah terdekat, rumah warga. Setelah itu pergi beliau. Banyak Titajong, gara-gara Titajong langsung maut ya. Secara logika, tapi Allah selalu memperlihatkan kepada orang soleh itu waktu-waktu tertentu. Rani lagi off-road. Never mind, tidak masalah, silakan off-road, tidak masalah. Tapi sambil off-roadnya sekarang mah beda kita mah, kenapa? Karena koneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hatinya semakin kuat kepada Allah. Gaskeun. Nah, kita belajar thariqah ingin mengkonversi seluruh kebiasaan-kebiasaan kita menjadi benar ibadah. Kenapa? Karena koneksi kita saat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata-kata kayak bisnis bisa turun, karir bisa berputar. Ya hari ini di sini, besok diputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putarkan kehidupan manusia. Hari ini kita di atas, besok pasti di bawah. Di kanan pindah ke kiri. Ya begitulah berputar. Ya, berputar. Untuk apa? Untuk memfilter di antara kita siapa yang terbaik amalnya di antara kita semua. Menyaring, ya, menyaring kita siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Dalam surah Al-Mulk yang sering kita baca itu, ya, ahsanu amala itu orang yang terbaik amalnya itu satu, amalnya benar. Yang kedua, amalnya ikhlas. Ya, benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terus diwariskan kepada siapa? Kepada penerusnya sampai akhir zaman. Itu menjaga apa? Kemurnian ajaran melalui sanad, melalui silsilah. Mohon maaf ya, kalau ini kita dihebohkan dengan berita salah seorang guru di pesantren yang kenapa? Karena punten, mohon maaf, milih guru itu bukan hanya sekedar populer, hati-hati ya. Jangan hanya sekedar populer, resepnya ceramah bisa dilatih biar resep itu. Tapi sanad ilmu, sanad amal, sanad akhlak, sanad rasa, ini harus ada pada seorang guru. Hati-hati. Jadi jangan terpukau dengan ceramahnya ucup, nggak usah. Kata Buya Hamka di dalam kitab tasawuf, di dalam bukunya Tasawuf itu, la ta'jabanna minal khatibi khutbatan hatta yaruma bil fa'ali dalila. Kamu jangan terjebak, jangan terpukau dengan ceramah seseorang hatta yaruma bil fa'ali dalila, sampai yang diceramahkan itu betul-betul mewujud menjadi pribadinya sehari-hari. Betul. Kenapa ada latihan public speaking dan sebagainya? Supaya kita bisa memukau orang lain ketika ceramah. Apakah yang diceramahkan bersama dengan pribadinya? Belum tentu. Manusia selalu punya dua panggung, front stage, back stage. Panggung depan, panggung belakang. Saya lagi ceramah begini, cek di rumah, kayak begini nggak? Itulah panggung belakangnya. Seperti itu. Nah, lah. Kalau datang, mau apa kesini? Sudah, itu ya. Ini refleksi tentang Mang Odet, mudah-mudahan, Masya Allah, teladan ya bagi kita, orang-orang baik itu. Banyak berserakan orang-orang baik di sekeliling kita, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Karena ekspektasi kita tentang orang yang kita suka itu beda-beda. Ya. Betul nggak? Betul. Ini orang baik, orang soleh, tapi menurut kita gak mau nggak suka ngasih uang ke saya. Gak mau karena mobilnya lebih bagus dari saya. Karena padahal orang baik. Gak mau dia emang nggak punya mobil, naik Gojek terus. Itu padahal orang baik, kan gitu. Karena tidak sesuai ekspektasi, kita tidak mau mendekati. Terakhir nih, kalam dengan sahabat. Ini sering ya, terakhir di TikTokan oleh Ustaz Daniel. Kalau bahasa Sunda, lamun hirup hayang lungsur langsar kudu siga lengser. Ulangi. Kalau ingin lamun hirup hayang lungsur langsar kudu siga lengser. Kan lengser. Ada yang tidak tahu lengser di sini? Maksudnya apa? Langsung. Jangan ngerti. Enggak tahu lengser? Kalau upacara adat sudah bisa kegituan. Penyambutan pengantin ada yang pura-pura kakek-kakek begitu. Lengser mah nggak pernah ngomong.
Betul nggak? Entah yang ngomong mah di belakang ada backsoundnya. Jagoan Bapak. Jago. Lengser. Jadi bergerak gitu ya, menyambut, wajahnya ceria, tapi nggak pernah bicara. Lancar acara oleh lengser, betul nggak? Ditempatkan si pengantin di mana, pengalungan bunga seperti itu dipandu oleh lengser. Jadi kalau ingin lungsur langsat, kalau hidup ingin lancar semua, harus kayak lengser. Apa? Sedikit bicara, banyak bekerja. Sedikit berwacana, tapi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Apa yang kita lakukan di sini ini diserap oleh semua bagian-bagian rumah ini. La ilaha illallah yang kita ucapkan, bacaan Quran yang tadi dengan merdu dilantunkan oleh Pak Kiai Anak, itu diserap oleh tiang ini, oleh tiang ini, oleh tiang ini, tiang. Sekian puluh tahun ke depan mungkin rumah ini sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Tetapi generasi dari Aobal itu akan terus merasakan aliran-aliran kebaikan yang dilakukan hari ini. Hotel Papandayan, hari ini hotel. Dulunya rumah tempat manakiban. Dibeli oleh manajemen Hotel Papandayan, dibangun hotel. Ketika dicek di tracking, ya, dulu Abang Awas suka manakiban di sana. Ternyata di sana itu dulu tempat manakiban rumah. Jadi tidak mungkin di sini ada manakiban. Kalau Abang cek dulunya, mungkin ada di sekitar generasi keberapa di atas juga ahli manakiban. Dan itu akan menetes kepada anak keturunan kita semua. Begitu. Hari anak-anak teriak, ceria, nangis-nangis di atas, nggak apa-apa, karena dunia mereka. Ya. Tapi kita ingin menanamkan frekuensi tadi yang kata tadi, menempel kemana, ke pintu kemana mereka memegang itu, pintu itu sudah disertai dengan la ilaha illallah, dengan bacaan-bacaan kebaikan kita semua. Itulah kenapa kita punya anak dibawa ke manakiban. Kok selalu lompatan, lompat, pecah kaca, segala tinggal beli dulu. Tapi mereka tahu kegiatan. Masuk di alam bawah sadarnya. Di satu saat nanti mereka sudah menjadi orang tua, dia kepikiran, oh iya ya, dulu saya pernah ikut manakiban. Begitu. Masuk ke dalam, ke relung jiwanya ke alam bawah sadar. Nah itu. Jadi kami hoyong lungsur langsar kudu siga. Lengser mata rasa nyariosnya cekap bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.